Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menjalankan rangkaian ibadah dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa terdaftar sebagai calon jamaah haji, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan bagi perjalanan kaum muslimin untuk kegiatan haji di tahun ini, baik yang reguler, yang haji plus maupun yang haji furoda. Sebagai seorang mukmin, kita menyadari bahwa kita perlu belajar terlebih dahulu sebelum kita beramal. Sebagaimana kaidah umum yang telah Allah ajarkan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampunan untuk dosa-dosamu dan bagi orang-orang yang beriman. Imam Bukhari rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab tentang ilmu harus ada terlebih dahulu sebelum orang berbicara dan berbuat. Dan kita diajarkan demikian agar amal yang kita lakukan mendekati kebenaran, ya, atau sesuai dengan panduan ideal yang diberikan oleh syariat kita. Setidaknya kita berharap bahwasanya amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nanti kita akan fokus terlebih dahulu mengenai tahapan manasik haji. Namun sebelum menuju ke sana, kami akan bahas secara singkat berkaitan dengan masalah haji. Sebagai muqaddimah tentang masalah haji, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali dari amalan. Dilihat dari teknis pelaksanaan, boleh disebut teknis atau apa ini, atau sasaran pelaksanaannya, sasaran pelaksanaan. Di sana ada amal badaniyah, di mana dalam pelaksanaannya hanya bermodal fisik. Contohnya salat, puasa, zikir, dan seterusnya. Kemudian di sana ada amal maliyah, amalan yang pelaksanaannya hanya bermodal harta. Contohnya zakat, sedekah, wakaf, dan seterusnya. Dan di sana ada amalan gabungan antara badaniyah dan maliyah, gabungan antara fisik dan harta. Contohnya adalah haji dan umrah. Jika kita lihat karakter dari masing-masing amal, untuk amal fisik ini selama akal berfungsi. Selama akal berfungsi, maka orang harus mengerjakannya. Selagi secara kemampuan fisik masih ada. Seperti sholat, selama orang itu akalnya berfungsi, dia wajib sholat semampunya. Sebaliknya untuk harta, selama ada harta, maka wajib untuk dilaksanakan. Anak yatim meskipun dia belum balik, kalau punya harta 1 nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Yang mengeluarkan siapa, Pak? Kan dia anak-anak, walinya. Orang gila yang punya harta dalam jumlah 1 nisab, maka hartanya wajib dizakati, walaupun orangnya tidak berakal. Karena yang penting di situ adalah ada harta.
Nah, berbeda dengan yang ketiga. Yang ketiga gabungan antara fisik dan harta, contohnya haji dan umrah. Amal seperti ini Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan istita'ah. Istita'ah, kemampuan. Kemampuan dalam hal apa? Ya, gabungannya kemampuan dalam hal fisik dan kemampuan dalam harta. Karena itu orang yang mampu secara materi tapi tidak mampu secara fisik, maka dia tidak wajib haji. Orang yang mampu secara fisik tapi tidak mampu secara materi, dia juga tidak wajib haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Menjadi hak Allah yang merupakan kewajiban bagi manusia, hajjul bait, untuk berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang punya kemampuan ke sana. Selanjutnya, haji termasuk di antara amal besar yang menjadi rukun Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih haji sebagai rukun Islam, tidak memilih jihad atau amal yang lainnya selain dari 5 rukun Islam yang ada. Salah satu di antara pertimbangannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika beliau membandingkan antara haji dan jihad. Haji dan jihad ini dua-duanya bergantung pada kemampuan fisik dan harta. Namun yang satu Allah jadikan sebagai rukun Islam, sementara yang satunya bukan rukun Islam. Ini kita tahu ini rukun Islam dan ini bukan rukun Islam. Kenapa haji rukun Islam sementara jihad bukan rukun Islam? Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan beberapa alasan. Di antaranya, haji itu bisa dilakukan haji bisa dilakukan oleh semua usia, baik yang bayi maupun yang sudah tua. Dan jihad tidak mungkin dilakukan oleh semua usia. Yang kedua, haji itu sifatnya permanen, akan selalu ada. Jihad ada kondisi di mana dia sudah tidak lagi berlaku, yaitu setelah musuh besar kaum muslimin di akhir zaman, Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kaum muslimin bersama Nabi Isa, mereka tinggal di muka bumi dalam kurun waktu yang cukup panjang dalam keadaan semua serba damai. Dan setelah itu sudah tidak ada lagi jihad. Tapi ada haji. Haji terus akan selalu ada. Baik. Kemudian karena haji ini merupakan amal besar yang melibatkan fisik dan harta, tentu kita berharap jangan sampai haji ini sia-sia. Dan ada 3 jenis haji. Yang pertama adalah haji ifrad. Haji ifrad berarti haji saja dalam satu safar. Haji saja dalam satu safar. Sementara umrah dilakukan di safar yang lain. Ini haji ifrad. Kemudian yang kedua, haji tamattu'. Di mana haji tamattu' itu menggabungkan safar untuk melakukan haji dan umrah dalam satu safar. Di situ digabungkan antara umrah dulu lalu haji dalam satu safar. Selanjutnya yang ketiga adalah haji qiran. Haji qiran sama, satu safar umrah dan haji. Bedanya, berarti ini saya tambahkan tamattu ya. Bedanya adalah untuk haji tamattu orangnya halal terlebih dahulu. Kemudian di sini diselingi halal
atau tahallul, saya sebut aja tahallul sebelum haji. Selesai umrah, kemudian tahallul, orangnya halal untuk melakukan apapun, kemudian nanti baru haji. Qiran dalam satu safar dilakukan umrah dan haji. Dilakukan umrah dan haji tanpa diselingi tahallul. Sehingga mereka yang qiran nanti dia begitu datang kemudian tawaf kudum, lalu dia tidak akan melepas kain ihramnya sampai selesai haji. Baik, dari 3 jenis haji ini yang dilakukan oleh Nabi SAW menurut pendapat yang lebih kuat adalah haji qiran. Rasulullah SAW melakukan haji qiran, sementara para sahabat mereka diminta oleh Nabi SAW untuk melakukan tamattu. Karena tamattu ini lebih ringan, sebab ketika kaum muslimin sampai di kota Mekah, mereka umrah, setelah itu istirahat. Tahallul, umrah sampai tahallul, setelah itu istirahat. Dia halal untuk melakukan apapun, ya, sebagaimana orang yang tidak sedang ihram, mau pakai wangian, ganti baju, bahkan sampai hubungan badan, semuanya boleh. Kemudian nanti mengambil ihlal untuk berhaji. Selanjutnya, baik kegiatan haji maupun umrah di sana menggabungkan antara tanah halal dan tanah haram. Menggabungkan tanah halal dan tanah haram. Untuk haji, saat haji yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dia mengambil miqat dari hotel. Mengambil miqat dari hotel atau dari Mina. Bisa dari hotel atau dari Mina. Di tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah Arafah, Muzdalifah, kemudian Mina, lalu Mekah. Nah, Arafah ini tanah halal. Arafah itu tanah halal. Dia bukan tanah haram. Sedangkan Muzdalifah dan sampai Mekah ini tanah haram. Maka dari sini orang berhaji menggabungkan antara tanah halal dan tanah haram. Umrah sekarang. Umrah dia mengambil miqat di tanah halal, di luar tanah haram. Misalnya mengambil miqat di Dzulhulaifah, Bir Ali, atau yang paling dekat di Tan'im, atau di Juhfah, atau di tempat-tempat yang lain. Itu semuanya adalah tanah halal. Jadi dia mengambil miqat di luar tanah haram atau tanah halal. Tanah halal. Sudah? Lalu setelah dia mengambil miqat, dia masuk ke tanah haram. Karena kegiatan umrah itu hanya di Masjidil Haram, tidak keluar dari situ. Sehingga di sana ada miqat, lalu Masjidil Haram. Nah, ini tanah halal. Sedangkan ini tanah haram. Maka baik haji maupun umrah di situ menggabungkan antara tanah halal dan tanah haram. Baik. Nah, dari sinilah Anda bisa memahami kenapa haji itu ngambil miqatnya tidak keluar. Enggak seperti orang umrah. Dia berada di hotel manapun dia bisa ngambil miqat.
tinggal ganti kain ihram bagi yang laki-laki, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, sudah dia sah berhaji walaupun dia berada di tanah haram. Artinya dia tidak perlu keluar ke miqat. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita akan jelaskan tahapan kegiatan haji. Nah, karena haji kita adalah haji tamattu, maka saya langsung fokus ke haji tamattu. Dan saya kira teman-teman Jepang juga nanti hajinya haji tamattu. Saya pernah satu maktab dengan rombongan haji dari Jepang di maktab 73, masyairnya masyarik ya. Dan kita ya satu lingkungan maktab, bahkan ketika bis kami mengangkut jamaah, teman-teman dari Jepang sebagian ikut. Baik, sehingga nanti kalau Allah mudahkan saya bisa berangkat untuk kegiatan Furoda tahun ini, dan informasinya katanya maktabnya tetap di 73, kemungkinan kita akan ketemu bersama rombongan jamaah haji dari Jepang jika maktabnya ada di 73. Baik, sekarang kita akan lihat tahapan kegiatan haji. Saya mohon izin untuk beralih dalam penggunaan device ya. Nah, sebentar. Ini bisa ya. Share screen. Tampil nggak? Baik. Tampil Ustaz. Alhamdulillah. Nah, saya pakai iPad untuk aplikasi ini kurang bisa, jadi maka saya gunakan HP ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti akan kita pelajari tahapan kegiatan haji tamattu. Di tampilan ini kami buatkan skema yang akan dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka melakukan haji tamattu. Di situ ada dua kegiatan. Bagian kiri mulai dari ihram, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul, itu adalah kegiatan umrah. Kemudian selesai tahallul, orang melakukan apapun silahkan. Dia akan bertahan di hotel transit. Lalu ihram dari tempat tinggal masing-masing dan ke Mina. Sekarang kita akan lihat tahapannya. Baik. Ihram ini mengawali kegiatan umrah atau haji. Wajib dilakukan di miqat bagi mereka yang sedang umrah, dan mulai berlaku semua larangan dalam ihram. Jadi pembeda antara ihram dan bukan ihram itu cuma niat. Saya berniat untuk ihram, sudah sah sebagai orang ihram. Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian yang membentuk lekuk tubuh, memakai pakaian yang membentuk lekuk tubuh ya. Sehingga jika bentuknya bukan pakaian, meskipun bentuk lekuk tubuh, hukumnya boleh. Seperti sabuk, itu bukan pakaian ya, tapi dia pelengkap pakaian. Tas itu bukan pakaian, maka tas walaupun ada jahitannya tidak masalah. Karena itu yang perlu diperhatikan bukan masalah jahitan, tapi pakaian yang membentuk lekuk badan. Sehingga kalau ada orang yang misalnya menggunakan celana nggak ada jahitannya, boleh nggak Pak misalnya? Ya tetap tidak boleh, karena dia membentuk lekuk badan. Baik, insya Allah bagi yang sudah pernah umrah akan terbiasa dengan hal itu. Selanjutnya adalah tawaf. Seperti yang sudah kita tahu, mengelilingi Ka'bah 7 kali.
dimulai dari rukun Hajar Aswad. Tidak ada doa khusus ketika tawaf selain doa antara Hajar Aswad ketika di Hajar Aswad dan antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Di Hajar Aswad angkat tangan sambil mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ada 4 sunnah berkaitan dengan ucapan ketika di Hajar Aswad. Sunnah yang pertama adalah mencium langsung. Bismillah Allahu Akbar, mencium langsung. Sunnah yang kedua, menyentuhkan tangan, kemudian tangannya dicium. Sunnah yang ketiga, menggunakan tongkat, lalu tongkatnya dicium. Menggunakan tongkat untuk disentuhkan ke Hajar Aswad, kemudian tongkatnya dicium. Sunnah yang keempat, melambaikan tangan tanpa ada ciuman. Maka kalau ada praktek ketika di Hajar Aswad banyak orang mencium seperti ini keliru ya. Dan kami sarankan Anda tidak perlu latah, karena sunnah Nabi SAW cukup berisyarat tanpa mencium. Baik. Nah, saat Anda datang pertama kali, statusnya adalah tawaf kudum, maka dianjurkan untuk ittiba. Ittiba berarti membuka lengan bagian kanan. Lalu rimal, yaitu lari-lari kecil sebanyak 3 kali putaran. Udah? Kemudian selesai tawaf, salat 2 rakaat ba'diyah tawaf, lalu sa'i. Ya, sebagaimana sa'i yang mungkin sudah Anda pahami ketika umrah, tata caranya sama persis. Selesai sa'i, kemudian tahallul. Nah, selanjutnya di posisi ini Anda sudah halal sehingga boleh melakukan apapun, bahkan sampai hubungan badan. Nah, Rasulullah SAW, beliau begitu selesai melakukan ini, beliau singgah. Kalau nggak salah singgah di Abtah. Ketika beliau singgah di Abtah, Rasulullah SAW sama sekali tidak datang ke Ka'bah sampai beliau berangkat ke Mina. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa seusai Nabi SAW melakukan kegiatan ihram, tawaf dan seterusnya tadi, Rasulullah SAW ketika singgah di Abtah itu tidak ke Ka'bah. Maka bagian dari sunnah kami sarankan kepada kaum muslimin yang sudah selesai umrah kemudian tahallul lalu bertahan di hotel transit, jangan berpikir untuk umrah, bertahan saja. Yang lebih sesuai sunnah bertahan. Ya meskipun kadang ada banyak jamaah, saya pengen umrah, saya pengen ke Masjidil Haram, saya pengen. Enggak, Anda bertahan di hotel transit ini lebih sesuai sunnah. Tapi saya pengen sholat di sana. Ya kalau pengen sholat di sana silahkan. Tapi kalau berbicara mana yang lebih sesuai sunnah, singgah di Abtah atau singgah di hotel transit itu lebih sesuai sunnah. Coba kita tampilkan. Nah ini keterangan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas di Batha, bukan di Abtah. Setelah Nabi SAW tawaf dan sa'i, beliau dan para sahabat kembali ke Al-Batha di sebelah timur Mekah. Lalu beliau menetap di situ selama 4 hari sebelum pelaksanaan haji dan sama sekali tidak mendekat ke Ka'bah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah fatafa wa sa'a baina as-Safa wal Marwah wa lam yaqrab al-Ka'bah ba'da tawafihi biha hatta raja'a min Arafah. Nabi SAW tiba di Mekah, lalu beliau tawaf, beliau sa'i, kemudian beliau tidak mendekati Ka'bah sampai beliau keluar dari Arafah. Ya seperti tadi, bagi mereka yang haji tamattu, begitu selesai tawaf, begitu selesai umrah, kemudian tahallul, lalu kembali ke hotel transit, jangan berpikir untuk umrah. Dan bahkan Anda lebih baik bertahan di situ, sholat di masjid sekitar situ, tidak kemudian datang ke Mekah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Bukhari. Baik, kembali ke sini. Selanjutnya kita memasuki tanggal 8 Dzulhijjah di hari Tarwiyah. Saat kita memasuki tanggal 8 Dzulhijjah di hari Tarwiyah,
bagi yang belum umroh segera umroh. Dan Nabi SAW ketika itu pada waktu tanggal 8 Dzulhijjah beliau kedatangan Ali bin Abi Thalib dan rombongan dari Yaman yang waktu itu belum umroh. Oleh Nabi SAW diperintahkan segera umroh. Lalu mereka umroh, kemudian mereka tahallul, terus besoknya melakukan haji. Memakai baju ihram dan meninggalkan semua larangan ihram, ya, sebagaimana orang yang ihram. Berniat haji dan baca talbiyah dari hotel masing-masing atau di Mina. Jadi boleh dari hotel lalu berangkat ke Mina untuk tarwiyah. Boleh juga berangkat dari hotel dalam kondisi masih pakai baju lengkap, kemudian datang ke Mina, kemudian nanti di Mina ganti kain ihram. Dianjurkan menuju Mina sebelum zawal, maksudnya sebelum duhur. Semua salat wajib selama di Mina dikosor tanpa jamak. Dengan duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, dikosor semuanya tanpa jamak. Lalu bermalam di Mina di malam Arafah. Malam tanggal 9 bertahan di Mina. Lalu menuju Arafah setelah terbit matahari jika memungkinkan. Dan biasanya cukup longgar kalau sudah berada di Mina menuju Arafah. Biasanya bis akan mengantar jam 9 atau jam 10. Selesai sarapan, lalu mereka akan diantar menuju Arafah. Sudah? Baik. Nah, berarti kegiatan di tanggal 8 Dzulhijjah ini apa? Ihram. Kemudian berihlal untuk haji. Memakai kain ihram, berihlal untuk haji. Lalu mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Nah, sejak saat itu dia menyatakan labbaik Allahumma hajjan dan dia berniat untuk ihram haji, berlaku semua larangan. Berlaku semua larangan ketika ihram. Tidak boleh pakai wangian, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut dan seterusnya. Baik. Selanjutnya menuju Arafah. Arafah adalah situs haji tanah halal, maka disebut dengan Al-Mash'aril Halal. Dan lembah ini berada di sebelah timur kota Mekah dengan jarak 23 km. Ulama berbeda pendapat mengenai asal-usul kenapa dinamakan Arafah. Kemudian tanah Arafah menjadi istimewa dan memiliki keutamaan hanya ketika hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Maka kaum muslimin yang datang di luar tanggal 9 Dzulhijjah, lalu mereka berdoa di situ dan seterusnya, itu bukan doa yang mustajab. Doa mustajab hanya ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi SAW pernah mengatakan tentang Arafah, waqaftu hahuna, saya wukuf di sini. Dan wukufnya Nabi SAW di bawah bukit Jabal Rahmah. Wa Arafah kulluha mauqif, dan semua wilayah Arafah adalah tempat wukuf. Al-Auza'i mengatakan bagaimana semangat orang masa silam untuk banyak berdoa di Arafah. Adraktu aqwaman kanu yukhabbi'una al-hajati liyaumi Arafah liyas'alullaha biha. Aku menjumpai sekelompok orang yang mereka menyimpan doa-doa mereka untuk dipanjatkan pada hari Arafah agar mereka minta kepada Allah di hari Arafah. Baik, maka kesempatan terbesar bagi jamaah haji adalah jangan sampai menyanyiakan yang istimewa ketika di Arafah. Nah, di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kegiatannya adalah wukuf. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji dan tahapannya sebagai berikut. Dianjurkan untuk singgah di Namirah, Wadi Uranah, lembah Uranah jika memungkinkan. Jadi datang di waktu duha, lalu singgah dulu, sebelum masuk Arafah singgah dulu. Udah? Sampai duhur. Jika memungkinkan. Tapi sekarang tidak memungkinkan. Saking banyaknya orang. Sehingga kalau orang pakai kendaraan dari Maktab Mina, Tarwiyah tadi kan sudah di Maktab Mina ya. Diantar oleh kendaraan langsung menuju Arafah, langsung menuju maktab yang sama di Arafah. Jadi kalau maktab Mina 73 nanti akan menuju maktab yang ada di Arafah.
dan satu perusahaan ya, atau satu operator yang sudah disediakan. Ada? Lalu imam khutbah, kemudian sholat jamak takdim dikosor, zuhur dan asar dikosor. Jadi caranya sama seperti Jumatan, khutbah dulu baru sholat. Bukan sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat dulu baru khutbah itu seperti sholat Id. Ini seperti Jumatan, khutbah dulu baru sholat. Dianjurkan memperbanyak doa sambil angkat tangan, dan itulah kesempatan doa yang mustajab, tadi sudah kita sebutkan ya. Bagaimana keterangan Al-Auza'i tentang itu. Dan siapa yang paling kuat berdoa, itulah yang paling bermutu wukufnya ketika di Arafah. Dianjurkan berdoa di tempat tanpa atap. Dari zuhur sampai maghrib. Sebab Nabi SAW ketika berdoa, beliau itu tanpa atap, nggak ditutupi, tidak di dalam tenda, tidak di dalam ruangan, tapi tanpa atap. Nggak kuat Pak. Kalau nggak kuat, ya ngadem sebentar, kemudian nanti keluar dari tenda berdoa lagi, terus seperti itu. Dan besok haji ada di bulan Juni, yang kemungkinan itu adalah puncak musim panas. Sehingga Anda akan menghadapi situasi ketika haji cukup serius dalam urusan masalah suhu lingkungan. Selanjutnya, menuju Musdalifah setelah terbenam matahari. Jadi bertahan di Arafah sampai maghrib. Setelah maghrib baru menuju Musdalifah. Dan batas wukuf di Arafah adalah sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga kalau ada orang datang malam hari, ya, karena siangnya tadi dia nggak bisa, dan datangnya baru malam hari, Arafahnya sah, hajinya sah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, siapa yang menjumpai Arafah sebelum terbit fajar, maka Arafahnya sah. Sehingga hari ini misalnya siang tadi adalah hari Arafah, maka malam ini adalah malam Arafah. Sehingga malamnya mengikuti siangnya. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya setelah kegiatan Arafah menuju Musdalifah. Musdalifah disebut juga dengan Al-Mash'arul Haram. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Baik. Mengenai tata atau asal-usul penamaan Musdalifah, di situ kami sebutkan ada dua. Selanjutnya, semua wilayah Musdalifah bisa untuk mabit. Nabi SAW mengatakan, waqaftu hahuna wa jam'un kulluha mauqif. Aku wukuf di sini, dan seluruh wilayah Musdalifah adalah bisa dipakai untuk tempat wukuf, maksudnya wukuf di Musdalifah di malam hari, mabit. Sehingga beliau mabit di situ, dan beliau mengatakan semua wilayah Musdalifah bisa dipakai mabit. Wallahu a'lam. Musdalifah terletak antara Arafah dan Mina, luasnya sekitar 9,63 km persegi. Jarak dari Arafah ke Musdalifah antara 7 sampai 9 kilo. Cukup jauh ya. Dan dari Masjidil Haram sekitar 10 kilo. Baik. Walhamdulillah. Nah, setelah kita paham posisi Musdalifah, maka di sini kita akan sholat maghrib dan isya jamak qashar di Musdalifah. Jadi takhir jika memungkinkan. Jika memungkinkan tuh begini. Anda dari Arafah menuju Musdalifah itu kan padatnya luar biasa. Kalau Anda tidak menggunakan bis tarodudi, ada bis namanya bis tarodudi, tapi pakai jalur bis pada umumnya, bisa jadi keluar Arafah sampai belum tiba di Musdalifah sudah subuh, saking macetnya. Sudah? Kemudian dianjurkan untuk tidur di awal malam. Begitu selesai sholat langsung tidur.
Dibolehkan bagi yang lemah untuk keluar dulu ketika bulan terbenam. Dan itu batasnya adalah sudah melewati tengah malam. Jadi di Musdalifah dia bertahan dari mulai Isya misalnya sampai sudah melewati tengah malam, terus pengen pergi duluan, silahkan. Selanjutnya melakukan sholat subuh di awal waktu. Lalu seusai sholat perbanyak doa atau takbiran sambil menghadap kiblat. Ketika suasana sudah menguning sebelum terbit matahari, maka Mina atau jamaah menuju Mina ya sebelum syuruk. Sebagaimana kebiasaan Nabi, sebagaimana dilakukan Nabi SAW. Jadi beliau selesai sholat subuh di Musdalifah, Rasulullah SAW menuju Mina sebelum terbit matahari. Kemudian memperbanyak talbiyah di perjalanan. Baik, sehingga di antara Musdalifah menuju Mina, maka dianjurkan memperbanyak dzikir dan talbiyah. Sudah? Nah, di sini berkaitan dengan masalah mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah termasuk wajib haji. Dan mabit dilakukan sampai subuh. Sementara bagi mereka yang lemah, boleh duluan sebelum subuh meninggalkan Musdalifah. Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW mengizinkan Ummu Salamah di malam Nahr. Lalu beliau melempar jumrah sebelum subuh, lalu berangkat tawaf ifadah. Ini yang dilakukan yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sehingga kalau mau meninggalkan Musdalifah, tunggu dulu sampai melewati tengah malam. Karena banyak orang yang terkadang tidak bisa berlama-lama di Musdalifah ya. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau di Musdalifah hanya lewat saja? Mungkin Anda mendengar istilah murur ya, hanya lewat saja. Di sini saya bahas. Jika jamaah tiba sebelum tengah malam, maka mereka baru boleh meninggalkan Musdalifah setelah berlalu tengah malam. Yang kedua, jika jamaah tiba setelah setengah malam, ya, maka boleh hanya singgah sebentar, yaitu murur. Jadi ada pertanyaan, boleh enggak bisnya itu enggak berhenti, tapi cuma lewat saja? Ya tergantung waktunya. Kalau sudah memasuki tengah malam, tidak masalah, sehingga langsung bisa keluar dari Musdalifah. Tapi kalau datangnya sebelum tengah malam, misalnya maghrib sudah datang, isya sudah datang, maka dia tidak boleh meninggalkan ini sampai berlalu tengah malam. Jadi misalnya datangnya maghrib, udah kita sudah diam di sini sampai isya, terus ditinggal pergi menuju Mina, tidak boleh ya. Harus tunggu sampai tengah malam. Wallahu alam. Baik. Nah, di Musdalifah malam hari, siangnya tanggal 10 Dzulhijjah, ada 4 kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah Jumrah Aqabah. Atau di sini kegiatan di tanggal 10 Dzulhijjah, melempar jumrah Aqabah, menyembelih hadyu jika tamattu, cukur rambut atau tahallul, dan tawaf ifadah dan sa'i haji. Ya. 3 amalan yang menghasilkan tahallul sempurna apabila dia sudah melakukan semuanya. Dia sudah melempar jumrah, bercukur, tawaf ifadah, maka dia dalam hal ini sudah halal melakukan apapun. Selanjutnya halal melakukan apapun termasuk hubungan badan. Jika baru melakukan 2 hal, maka melakukan apapun kecuali hubungan badan. Boleh melakukan apapun kecuali hubungan badan. Misalnya baru siap lempar jumrah saja sama tahallul, baik, sekarang boleh ganti baju. Yang paling afdol sesuai urutan di atas ya. Jadi melempar jumrah Aqabah dulu, kemudian menyembelih hadyu, lalu cukur, baru setelah itu tawaf ifadah. Wallahu alam. Selanjutnya lempar jumrah Aqabah. Nah, dilakukan setiba di Mina sebagai tahiyat untuk Mina, penghormatan untuk Mina.
Melempar jumrah Aqabah adalah wajib haji, boleh diwakilkan bagi yang tidak mampu dan tidak harus berwudu. Dianjurkan untuk dilakukan di waktu duha. Jadi lempar jumrah Aqabah tanggal 10 cuma satu saja, Aqabah saja, yang lain tidak dilempar. Dianjurkan agar Mina di sebelah kanan dan Ka'bah di sebelah kiri. Jumlah Aqabah, kemudian jumrah Aqabah ada di depannya. Ya. Dianjurkan membaca takbir ketika hendak melempar sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak pakai bismillah ya. Kalau yang pakai bismillah, bismillah Allahu Akbar itu tawaf. Sedangkan kaum muslimin ketika lempar jumrah cukup Allahu Akbar, lempar, Allahu Akbar, lempar. Wallahu alam. Kemudian menyembelih hadyu. Nah, biasanya diwakilkan. Dan sudah ada petugas yang nanti akan menyediakan kambing-kambing hadyu, kemudian difotoin, ini atas nama fulan, atas nama fulan. Selanjutnya bercukur. Setelah potong rambut, maka jamaah telah melakukan tahallul awal. Boleh ganti baju atau melakukan larangan ihram apapun selain hubungan badan. Dianjurkan seusai tahallul awal untuk memakai wangian. Jadi kalau sudah ganti baju, pakai parfum bisa. Sebagaimana dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Saya memberi wangian Nabi SAW sebelum mulai ihram dan setelah tahallul awal sebelum beliau tawaf di Ka'bah. Jadi sebelum tawaf ifadah, itu beliau dilumuri oleh Aisyah dilumuri dengan parfum. Lalu setelah itu tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Ini merupakan rukun haji, dilanjut dengan sa'i haji. Boleh memakai pakaian apapun jika sudah lempar jumrah dan bercukur. Maka tawafnya sudah bisa pakaian biasa. Dan nanti di Masjidil Haram tidak dilarang. Loh, pakai pakaian biasa kok bisa masuk itu, Pak? Nah, sedang musim haji. Kalau di luar musim haji tidak boleh. Selanjutnya, tidak ada batas akhir waktu untuk tawaf ifadah. Jadi kapanpun sanggup tawaf, silahkan tawaf ifadah. Wallahu alam. Baik. Begitu sudah selesai tawaf ifadah, berarti dia sudah menyelesaikan rukun-rukun dalam haji. Nah, berikutnya selesai tawaf ifadah kembali lagi ke Mina. Dan mabit di Mina selama 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13, bertahan di Mina. Sudah? Nabi SAW mengizinkan bagi para penjaga unta hadyu untuk tidak mabit di Mina karena ada uzur. Bagi yang tidak mabit di Mina atau yang diistilahkan dengan tanazul, harus bayar dam. Wallahu alam. Dan banyak ya orang yang tidak mabit di Mina. Nah, masalahnya adalah dia bayar dam atau tidak. Kenapa kok berat, Pak, mabit di Mina? Semua serba harus sabar dan antri. Ya. Terutama toilet misalnya. Toiletnya kok sekarang jadi banyak orang. Satu toilet bisa mewakili 10 orang. Masya Allah. Sehingga dalam hal ini banyak orang yang gak kerasan, maka mereka lebih milih pulang ke hotel transit. Baik, selanjutnya melempar 3 jumrah, yaitu sughra, wusta, dan kubra atau jumrah Aqabah. Dan ini hukumnya wajib, bisa diwakilkan bagi yang ada udzur. Ketika jumrah harus dilakukan setelah zawal, ketika lempar jumrah harus dilakukan setelah zawal, jadi setelah duhur. Meskipun banyak sekarang orang yang sudah lempar sebelum duhur, dan yang benar harus setelah duhur. Wallahu alam. Nah, kemudian di hari berikutnya juga sama, melempar 3 jumrah, dan di hari yang ketiga tanggal 13 juga sama. Wallahu alam. Seusai melempar jumrah ula dan wusta, dianjurkan menghadap kiblat dan berdoa.
Seusai melempar jumrah wusta, dianjurkan geser ke sebelah kiri, kemudian maju dan berdoa. Adapun untuk jumrah Aqabah, seusai melempar jumrah tidak dianjurkan berdoa. Begitu selesai melempar langsung ditinggal. Dengan melaksanakan lempar jumrah di tanggal 13 Dzulhijjah berarti melakukan nafar tsani. Nafar itu artinya perpindahan. Nafar yang kedua. Wallahu a'lam. Baik, kalau sudah selesai kemudian nanti tawaf wada jika mau meninggalkan kota Mekah. Kurang lebih seperti ini peta sederhana terkait posisi Jamarot. Jadi lingkaran-lingkaran ini ada putih dan merah, itu adalah posisi Jamarot. Ini Jumratul Ula, yang tengah Jumratul Wusta, dan ujungnya Jumrah Aqabah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Selanjutnya nanti kita akan kembangkan ya, dengan diskusi terbatas bagi teman-teman yang sudah tergabung di Zoom. Semoga nanti bisa menambah wawasan bagi dengan acuan pertanyaan dari teman-teman. Baik, itu dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, terima kasih Ustadz Aminul Bait untuk paparannya. Baik, untuk sesi pertama sih tanya jawab, saya buka kepada 3 penanya. Silahkan bagi para peserta untuk bisa raise hand ya, nanti biar di capture oleh admin, atau bisa juga bagi Anda yang tidak ingin open microphone bisa menanyakan via chat ya. Tolong dibantu untuk admin untuk memonitor kolom chat. Baik, silakan. Ya, ada dari Mas Fajariatul. Baik, silakan open mikrofonnya. Mohon ditunggu sebentar. Mas Bapak. Iya Mas. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, silakan Pak. Oh, tunggu. Baik, silahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jazakallah khairan atas ilmunya yang telah dibagikan. Ini Ustaz, saya mau tanya tentang untuk masalah hadiyu. Itu apakah ada syarat tentang masalah hadiyu itu untuk harus
apa namanya untuk tahallul, apakah harus disembelih dahulu hadayunya atau apa namanya eh, bisa dilakukan tuh sebelum sebelum disembelih atau setelah disembelih, maksudnya yang untuk tahallul yang terakhir. Tahallul haji maksudnya? Ya, Baik. Hadyu itu sudah boleh disembelih setelah umroh. Jadi kita umroh tamattu dulu, setelah itu tahallul ya. Nah, jika punya hadyu sudah boleh nyembelih hadyu. Tapi yang lebih afdal hadyu itu disembelih di tanggal 10 Dzulhijjah. Meskipun boleh disembelih sebelumnya. Yang penting sudah umroh. Karena kegiatan kita adalah haji tamattu. Dan haji tamattu itu dimulai sejak umroh. Begitu umroh sudah dilakukan, berarti sudah haji tamattu. Selanjutnya sudah bisa menyembelih hadyu. Wallahu alam. Namun biasanya hadyu itu disembelih agak belakangan. Karena kan antrian cukup banyak ya. Sehingga beberapa teman kadang menawarkan, saya punya kambing ya. Terus berapa? Nah, tawar-menawar itu dilakukan di Mina. Sehingga umumnya haji itu disembelih pasca itu. Dan insya Allah cukup aman jika Anda sembelih pasca Arafah. Karena biasanya lebih longgar. Cuman kita tidak tahu ya, hadyu itu disembelih tepatnya kapan, sebab semuanya diwakilkan dan kita juga nggak bisa melihat langsung karena tempatnya ya cukup jauh dan tidak bisa menggunakan kendaraan umum. Wallahu a'lam. jazakallah khair. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya ini ada dari kolom chat Ustadz, ada dari Bu Yeni. Assalamualaikum Ustadz, jika tidak ada khutbah di tenda Arafah, bagaimana hukumnya? Apakah hajinya sah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah Arafah, ulama beda pendapat. Apakah cukup satu mewakili semuanya? Ataukah dianjurkan untuk ada banyak khutbah di banyak titik? Sebagian berpendapat khutbahnya cukup satu. Dan khutbah Arafah dilakukan di Namirah, di Masjid Namirah. Sementara untuk tenda-tenda yang lain, apakah juga dianjurkan untuk khutbah? Dalam hal ini ada khilaf. Ada yang mengatakan juga dianjurkan di masjid yang lain atau di tenda-tenda yang lain. Namun pendapat yang lebih mendekati, wallahu ta'ala alam, untuk khutbah Arafah cukup satu. Nabi SAW melakukan khutbah Arafah dan hanya beliau saja. Sementara yang ikut haji bersama beliau lebih dari 100.000 orang. Dan mungkin yang ada di ujung-ujung gak dengar. Cuman kan mereka gedok tular ya. Dari satu orang yang mendengar disampaikan kepada belakangnya yang tidak mendengar dan seterusnya hingga sampai di ujung. Maka yang benar tidak ada anjuran untuk khutbah di banyak tempat. Sehingga cukup dengan khutbah yang ada di Masjid Namirah. Wallahu a'lam. Baik, melanjutkan pertanyaan kedua Ustadz, ini masih dari pertanyaan yang sama. Untuk tawaf ifadah, apakah perlu bercukur rambut atau memotong rambut lagi? Karena sebelumnya rambut sudah dipotong gundul, mungkin saat umroh mungkin ya, teman. Jadi saat umroh dianjurkan untuk motongnya jangan habis ya. Sisakan 1 cm atau 2 cm. Ini nanti akan dipotong lagi saat tahallul haji. Nah, tahallul haji, cukur yang pertama dilakukan setelah Anda selesai lempar jumroh atau selesai tawaf ifadah. Jadi kan ada 3 ya. Melempar jumroh, kemudian bercukur dan tawaf ifadah. Jika Anda sudah selesai dari lempar jumroh bisa langsung cukur. Selesai tawaf ifadah bisa langsung cukur. Sehingga misalnya di tanggal 10 yang didahulukan tawaf ifadah dulu. Ke Mekah dulu untuk tawaf ifadah. Begitu selesai tawaf langsung cukur. Wallahu alam. Dan setelah cukur habis ya, sudah selesai. Jadi cukurnya cuma 2 kali. Cukur ketika selesai umroh dan cukur ketika selesai haji. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Zahrin. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saat mabit di Mina tanggal 11 sampai 13, apakah boleh bolak-balik sebentar ke hotel transit? Lalu apa saja amalan yang dianjurkan selain lempar jamarot? Nah, di tanggal 11 sampai 13 ketika mabit di Mina, bolehkah bolak-balik ke hotel transit? Jawabannya boleh. Yang penting saat malam hari Anda kembali ke tenda untuk tidur di tenda Mina. Maka mungkin Anda di sana jadinya mobat mabit ya. Karena berkali-kali Mina hotel transit, dan itu akan memakan effort yang cukup besar. Kalau pakai kendaraan umum Anda harus keluar dulu cukup jauh baru bisa dapat kendaraan umum. Ingat musim haji itu kredit dan jalanan macet. Makanya kadang kita sarankan sudahlah bertahan saja di sini. Tidak perlu berpikir hotel transit, sabar selama 3 hari, 11, 12, 13. Cuman kadang orang sudah mulai gak sabar tuh karena urusan toilet. Harus ngantri panjang. Apalagi mohon maaf, tenda 73 itu antrinya panjang. Tenda 73, maktab 73, maktab furoda itu bersebelahan dengan maktab reguler Indonesia. Jadi begitu tanggal 10 Dzulhijjah mereka datang. Kalau tanggal 8 tadi mereka belum datang. Karena mereka tidak tarawiyah. Tanggal 10 Dzulhijjah mereka datang dan Masya Allah ya. Ya mepet-mepet. Sampai toiletnya didatangi oleh orang-orang reguler. Mereka sudah punya toilet sendiri, tapi saking banyaknya orang, akhirnya mereka ikut menggunakan toilet yang ada di furoda. Makanya butuh sabar sehingga banyak orang yang nggak sabar pengen segera pulang atau pengen segera ke hotel transit. Wallahu alam. Ini banyak pertanyaan nih Ustaz dari kolom chat ini. Berikutnya dari Ibu Via. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar kajian salah satu ustadz lainnya bahwa dalam rombongan tur haji beliau untuk menghindari kepadatan, beliau memakai urutan perpindahan dari Musdalifah selepas tengah malam langsung menuju Ka'bah untuk tawaf ibadah, sa'i dan tahallul. Setelah itu beliau menunggu sampai pagi di Masjidil Haram untuk mengikuti sholat Idul Adha berjamaah. Kemudian kembali ke hotel untuk bersih dan baru menuju ke Mina kembali untuk jamarot dan tahallul. Apakah diperbolehkan dengan urutan demikian Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Mungkin saya tampilkan ini biar nanti Anda bisa lebih punya landasan ya. Berikut ini beberapa catatan tentang haji. Kita lihat di sini mengenai mabit di Musdalifah. Saya bacakan beberapa poin tentang mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah merupakan wajib haji. Ini merupakan pendapat Imam Madhab. Jika ditinggalkan wajib haji, jika ditinggalkan maka harus bayar dam. Jadi yang tidak mabit bayar dam. Sementara sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun haji. Di Musdalifah itu ada 2 kegiatan, mabit dan wukuf. Mabit itu waktunya malam hari sampai subuh. Wukuf artinya berdiam di siang hari, itu dari mulai selesai sholat subuh sampai menjelang terbit matahari. Berikutnya, mengenai batas waktu mabit. Menurut pendapat yang jadi acuan dalam mazhab Syafi'iyah, nah di sini ada keterangannya. Bagi jamaah yang tiba di Musdalifah sebelum tengah malam, maka tidak boleh meninggalkan Musdalifah sebelum tengah malam pertama. Jadi tunggu sampai mendekati subuh baru boleh meninggalkan Musdalifah. Jika meninggalkan Musdalifah sebelum tengah malam, maka wajib bayar dam. Selanjutnya, bagi jamaah yang tiba setelah melewati tengah malam, lalu dia mabit sejenak di tengah malam yang terakhir, mabitnya sah, walaupun cuma sejenak. Jadi masuk Mina itu 10 menit sebelum subuh, udah bertahan aja,
mabitnya sah. Nah, kemudian di sini ada apa mengenai tawaf ifadah. Nah, coba kita lihat di sini. Tawaf ifadah termasuk rukun haji berdasarkan ijma ulama. Waktu yang paling afdol adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah lempar jumroh, mencukur dan menyembelih hadyu. Batas awal waktu tawaf ifadah, ulama beda pendapat. Yang pertama, setelah masuk tengah malam dari hari nahar. Nah, kalau tadi ada pertanyaan, jadi malam harinya setelah melewati tengah malam terus ke Mekah, lalu tawaf ifadah sebelum subuh, hukumnya boleh. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i. Pendapat yang kedua, setelah subuh di hari nahar. Jadi tawaf ifadahnya setelah subuh. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, setelah terbit matahari di hari nahar. Ini merupakan pendapat Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik mau tawaf ifadah tunggu dulu. Setelah terbit matahari baru boleh. Wallahu alam. Sementara batas akhir tawaf ifadah enggak ada. Tidak ada batas akhir. Kapanpun dia datang untuk tawaf, tawafnya sah. Wallahu alam. Baik, jadi insya Allah paham ya. Kalaupun ada ustadz yang menyarankan seperti tadi, masih di ranah khilaf mu'tabar di antara para ulama, dan insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Baik, mungkin penjelasan Ustadz barusan juga menjawab pertanyaan dari YouTube ya tentang pelaksanaan tawaf ifadah yang dikerjakan tidak setelah tanggal ini ya, tanggal 10 Dzulhijjah itu. Baik, silahkan barangkali masih ada pertanyaan berikutnya dari peserta yang ada di forum, boleh resen. Kalau tidak mungkin saya ingin menyela ini Ustaz. Saya Silakan. tadi itu ada sesuatu yang mungkin apa ya agak mengganjil bukan jelas terkait tadi itu apa Ustaz, bahwa Nabi itu ketika setelah melaksanakan umroh maka tidak lagi berkunjung ke haram, ke Ka'bah. Nah itu padahal kan sementara kita tuh maaf Ustaz ya, haji itu kan butuh biaya mahal. Kami ingin sekali sesering mungkin untuk melaksanakan 5 waktu itu di Masjid Haram. Nah itu antara sunnah namun juga keinginan. Nah itu cukup berat Ustaz ya ini. Jadi apakah yang dipilih sunnah pasti kalau kan nggak apa-apa, cuman nah itu mana yang lebih ini Ustaz. Jadi kembali kepada kita berada di posisi mana. Kalau posisi kita tidak jauh dari Masjidil Haram, maka sholat kita di Masjidil Haram. Jadi misalnya hotel transitnya dari Masjidil Haram, jalan kaki nyaman, ya sudah silakan Anda bertahan di situ. Tapi kalau jauh di Batha cukup jauh, jadi kalau mau ke Haram harus naik kendaraan, naik taksi atau naik bis. Nah yang seperti ini dianjurkan untuk bertahan di hotel transit masing-masing walaupun jauh. Wallahu alam. Jadi kalau begitu yang hotelnya jauh, insya Allah sunnahnya dapat ya Allah ya Ustaz ya, sunnah Rasul tadi ya, bahwa setelah Ya insya Allah karena dia sholatnya di masjid terdekat situ, bukan sholat di Masjidil Haram. Baik. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiikum. Masyaallah. Baik, silahkan di kolom chat. Berarti enggak ya ini. Belum ada. Alhamdulillah. Nanti antara praktek dengan teori ya, kita bahas setelah teori tadi kan kita bahas yang ideal. Tapi dalam praktek di lapangan, loh kok kayak gini? Kok kayak gini? Nah, akhirnya perlu fleksibilitas. Patuhi aturan yang berlaku dalam kesepakatan rombongan. Misalnya, kita sekarang ke Mekah, ya ke Mekah. Jangan nekat ke Mina. Kita sekarang ke Mina, ya semua ke Mina, jangan nekat ke Mekah. Tujuannya adalah keseragaman dan itu penting berkaitan dengan masalah kelancaran dalam pelaksanaan haji. Wallahu alam. Nah ini Ustaz, terkait tentang keseragaman rombongan Ustaz, kan yang setahu kami itu bahwa mutawif ada ya, tapi mungkin karena jamaah yang diurus juga banyak, jadi mungkin agak lumayan susah untuk bisa menghandle seluruh jamaah. Nah, jadi sehingga ada kemungkinan jamaah itu mungkin
ada yang ingin bikin rombongan kecil untuk ya mungkin tidak menunggu bis misalkan dari Arafah, tidak menunggu bis tapi langsung jalan kaki ke Musdalifah. Nah itu apakah boleh atau dianjurkan bagaimana Ustaz kira-kira? Sangat Kalau tidak begitu. kita anjurkan ya yang kayak gitu. Jadi walaupun misalnya jadi Anda kuat, saya kuat Pak, tak jalan kaki. Walaupun Anda kuat, tapi tolong lebih baik menjaga kebersamaan dengan dalam kondisi baik-baik saja daripada modal seperti tadi. Akhirnya bentuk kecil, kelompok kecil. Keliru yang kayak gini. Wallahu alam. Baik. Nah ini juga jadi membuka paradigma saya bahwa jangan bikin kelompok-kelompok kecil lah itu ya. Baik, ini ada lagi pertanyaan di kolom chat dari Ibu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya, apakah boleh tawaf ifadah itu sebelum lempar jumroh Aqobah? Apakah boleh tawaf ifadah sebelum lempar jumroh Aqobah? Jawabannya boleh. Karena 4 amalan tadi tidak urut tidak masalah. Kalau urut itu yang terbaik. Sehingga kalau urut berarti lempar jumroh Aqobah dulu, baru nanti tawaf ifadah. Karena tawaf ifadah lebih longgar daripada lempar jumroh. Wallahu alam. Baik, terima kasih. Nah, Ustaz, tanggal 8 itu kan insya Allah biasanya kan kita kan berangkat ke Mina kan setelah syuruk Ustaz ya, setelah sarapan kemudian nah 1 hari itu kan sebelum hari Arafah kan cukup panjang Ustaz. Nah sebaiknya apa ya amalan-amalan apa yang bisa kita tingkatkan di situ Ustaz sambil menunggu hari Arafah, karena memang kan mohon maaf ya biasa di hotel kemudian di Mina mungkin jadi mohon maaf mungkin mati gaya gimana kok jadi nggak apa yang dilakukan itu mungkin bisa dikasih ini. Ya, justru kendala terbesarnya adalah karena kita rombongan satu kawan yang saling kenal, akhirnya banyak ngobrol. Di Mina itu Masya Allah banyak ngobrol. Kadang ada majelis udud juga ada ya. Jadi pada kumpul di mana ngudud bareng-bareng. Kadang mereka ngobrol jadi nggak kontrol. Makanya di Mina kita sarankan sudahlah, kalau mau keakraban dan seterusnya nanti ya setelah selesai haji, sehingga di Mina diharapkan untuk memperbanyak berdoa, bertalbiyah, kemudian takbiran dan seterusnya. Wallahu alam. Ada pertanyaan berikutnya Ustaz di kolom chat dari Ibu Yeni. Kapan batas waktu kita kembali ke Mina saat selesai tawaf ibadah? Misal dilakukan tanggal 10, 11, atau tanggal 12. Jadi kalau dari Mekah kembali ke Mina berarti pastikan Anda sudah kembali sebelum masuk malam ya, agar nanti bisa mabit di Mina. Dan mabit di Mina tadi sudah kita sampaikan hukumnya dianjurkan atau hukumnya wajib, yang jika tidak dilakukan maka wajib kena dam. Wallahu alam. Baik. Ada pertanyaan berikutnya Ustaz di YouTube, yaitu izin bertanya batas penyembelihan hadyu tadi jika dilakukan antara saat waktu setelah umroh kudum haji reguler, maka waktu tunggu masih jauh. Lalu sebelum proses harian, sebelum tanggal 8 sudah disembelih. Insya Allah tidak apa-apa sebelum tanggal 8 asal sudah umroh tamattu. Tapi kalau belum umroh ya tidak boleh. Wallahu alam. Baik. Maaf Ustaz, ini kayaknya ada pertanyaan Pak Mita Farid belum dibacakan. Mana ini? Ini boleh tanya tentang maaf ini. melempar jumroh tanggal 10 Dzulhijjah. Kan sebelum terbit matahari. Yeah. Lalu tanggal 11 Dzulhijjah ketika waktu zuhur. Benarkah demikian Ustaz? Baik. Coba saya luruskan ya. Jadi untuk lempar jumroh tanggal 10 Dzulhijjah itu di waktu duha. Hanya satu jumroh saja, Aqobah saja. Ula dan wusta tidak dilempar. Di tanggal 10 Dzulhijjah itu
ketika melakukan lempar jumroh, maka dianjurkan untuk dilakukan di waktu duha. Sedangkan lempar jumroh di tanggal 11 sampai 13, ada 3 jumroh yang dilempar, ula, wusta, dan aqobah. Ini dilempar setelah zuhur. Kalau sebelum zuhur gimana Pak? Sebagian ulama menyarankan diulang. Sehingga tadi saya sudah melempar waktu duha, lempar lagi setelah zuhur, diulang. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya ini, seandainya terkena dam, bagaimana cara membayarnya? Ini dari pertanyaan dari Ibu Fajariatul. Bapak tadi ya. Ya, ada banyak sekali petugas-petugas yang mendampingi kita, sehingga Anda bisa sebutkan saya kena dam. Nanti mereka bisa jadi akan melayani untuk pembeliannya, karena ada link-link yang mereka bisa gunakan untuk itu. Wallahu a'lam. Ustadz, kemarin hari saya sempat juga mendengarkan ini ya, majelis ilmu Ustadz terkait tentang melempar jumroh, yang menjamak melempar jumroh, Ustadz. Nah, ini mungkin bisa juga dijelaskan bagaimana mekanismenya menjamak melempar jumroh yang 3 hari itu. Baik. Kita berawal dari kendala dulu ya. Kendala saat lempar jumroh. Kendalanya adalah sangat jauh. Sangat jauh dari maktab. Karena sangat jauh dari maktab, maka jadi masalah bagi mereka yang sudah senior. Ada 2 pilihan untuk bagi yang sudah senior. Ya, yang pertama, dia bisa mewakilkan, bisa diwakilkan. Sehingga diwakilkan kepada si A, tolong mewakilkan saya untuk lempar jumroh. Bisa. Yang kedua, dijamak. Ya. Bisa diwakilkan, bisa dijamak. Kalau diwakilkan insya Allah kita sudah paham ya. Nyuruh orang tolong dong lemparkan atas nama bapak saya atau ibu saya atau siapapun. Bagaimana kalau dijamak? Jadi dijamak tanggal 11, 12, 13 itu didatangi sekali. Pak, saya kalau jalan kaki sana terlalu jauh, maka saya datangi sekali. Boleh Anda datangi sekali di hari akhirnya, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Lalu di situ dijamak. Nah, cara jamaknya misalnya ula lempar 7 kali, nanti ganti wusta lempar 7 kali, terus aqobah lempar 7 kali, dah pindah ke tengah jumroh al-wusta, caranya sama. Wallahu a'lam. Baik, begitu. Terima kasih Ustaz. Ini melanjutkan pertanyaan tadi yang terkait tentang pembayaran dam. Apakah dam itu boleh diganti dengan puasa? Ini pertanyaan dari Bapak Omar ya. Jadi pilihannya untuk mereka yang terkena kewajiban fidyah itu 1, memberi makan 6 orang miskin. Yang kedua, bayar dam ya. Oleh karena itu dalam hal ini lebih ringan memberi makan 6 orang miskin. Maka dia tidak hilang disebabkan karena pelanggaran tadi ya. Justru itu muncul karena adanya pelanggaran. Oleh karena itu dalam hal ini yang bersangkutan punya kewajiban bayar fidyah, memberi makan 6 orang miskin. Wallahu a'lam. Berikutnya dari penanya dari kolom chat juga di YouTube ya, dari Liliku. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana perempuan saat tawaf, apakah punggung tangan harus ditutup? Nah, ini mungkin bikinnya Ustaz. Jadi Rasulullah SAW melarang memakai sarung tangan bagi wanita. Wala talbas al-qafazin.
wanita tidak boleh pakai sarung tangan. Ya. Nah, apakah punggungnya harus ditutup? Punggung ini bukan termasuk aurat. Jadi telapak tangan bukan aurat wanita, maka sebaliknya ini juga bukan aurat. Oleh karena itu dalam hal ini insya Allah tidak masalah bagi mereka yang ihram dalam posisi punggung telapak tangannya tetap terbuka. Wallahu a'lam. Baik, ini banyak sekali pertanyaan. Berikutnya dari Ibu Intan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana dengan rambut rontok yang tidak sengaja? Apakah masuk dalam larangan ihram? Misalnya hanya dengan membuka ikatan rambut tidak sengaja rontok. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhitung sebagai perbuatan dosa dan kesalahan adalah ketika kita tahu bahwasanya itu salah, kemudian tetap dilakukan, maka orangnya berdosa. Tapi bagaimana kalau tidak tahu? Kalau tidak tahu, ya, yang bersangkutan harus menyampaikan. Oleh karena itu dalam hal ini, jika orang mengalami rambut rontok dan seterusnya di luar kesadaran dia karena nggak tahu, maka tidak ada hukum apapun, tidak wajib bayar fidyah maupun yang lainnya. Wallahu a'lam. Jadi kalau tidak tahu insya Allah aman ya. Artinya tidak ada kewajiban apapun. Nah. Baik. Berikutnya Ustaz, batas lontar jumroh yang tanggal 13 setelah zawal sampai kapan ya Ustaz? Sampai terbit atau terbenam matahari di hari itu. Jadi kalau sudah terbenam matahari sudah masuk malam, berarti ditunda besok. Wallahu a'lam. Afwan, tadi ada pelanggaran tidak sengaja. Jadi rambut rontok tidak sengaja itu tidak diperhitungkan. Sehingga pelaku tidak wajib untuk bayar dam maupun fidyah. Wallahu a'lam. Nah, ini ada pertanyaan menarik Ustaz dari Bapak Darmuji nih, dari YouTube ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makna dalam lempar jumroh yang sesungguhnya? Apa makna lempar jumrah yang sesungguhnya? Banyak orang memahami itu melempar setan. Tapi Jamrah itu bukan kerajaan iblis. Kerajaan iblis ada di lautan. Berikutnya ada sebuah hadis ya. Nabi SAW pernah bersabda, coba kami cantumkan. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda dengan kalimat seperti ini. Sehingga kalau Anda bertanya, ngapain sih lempar-lempar jumrah itu, manfaatnya apa? Baik, beliau bersabda, innama ju'ila ramyul jimar was-sa'yu bainas safa wal marwah liiqamati dzikrillah. Bahwa melempar jumrah, dianjurkan melempar jumrah atau sa'i antara safa dan marwah, semuanya tujuannya adalah untuk menegakkan zikrullah. Semuanya tujuannya dalam rangka menegakkan zikrullah. Wallahu a'lam. Sehingga insyaallah mengenai tawaf ifadah tidak ada batas akhir, kapanpun dia sanggup silahkan dilakukan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, ini ada permintaan saran nih dari salah satu penanya juga dari Mr. Trip ya. Ustadz, bila kami memakai kursi roda, kemungkinan kami akan lambat berjalan dan tertinggal. Jadi kami khawatir akan mengganggu semua orang. Tolong beri kami beberapa saran Ustadz terkait tadi ya, mungkin rombongan tadi itu. Baik, Anda ketika di sana itu tidak banyak melakukan gerakan. Kalau di Mina ya, kecuali menuju Jamarat, kan jarak jauh. Nah, maka yang pakai kursi roda, yang sudah senior, biasanya kita minta bertahan saja. Tanggal 11, 12 bertahan. Nah, di tanggal 13 nanti bisa di jamak tadi ya. Kemudian di jamak sesuai dengan urutan. Ya, ula, wusta, aqabah. Masing-masing 7.
Wallahu a'lam. Baik, kita sudah berada di jam 9 lebih 2. Ya. Anda mungkin sudah di jam 11 ya. Betul Ustaz. Masya Allah. Sekiranya nanti ada beberapa kasus yang sulit untuk didiskusikan di Jepang, mungkin bisa disampaikan ke kami. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar tentang itu. Baik, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan nanti di lapangan diberi kemudahan oleh Allah dan keringanan untuk melakukan ketaatan di sana. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz untuk materi malam hari ini. Jazakallah khairan. Baik Bapak. Baik, demikian tadi Bapak Ibu peserta majelis ilmu telah kita ikuti bersama manasik Haji Indonesian Japan Nusuk Pilgrim ya bersama Ustadz Amin Nur Bait. Baik, mari kita tutup manasik pada malam hari ini dengan baca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang dibacakan ataupun ada salah-salah lisan dan kata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.